Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hayati, mahasiswi Kimia UN Sunan Kalijaga, yang hari ini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UTS Energi Terbarukan dengan judul Renewable Energy, analisis mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada Ibu dosen dikarenakan saya tidak bisa mempresentasikan hasil kerja saya secara full screen. Baiklah, kita akan masuk pada topik selanjutnya, yaitu mengenai topik-topik apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua adalah analisis dampak lingkungan, yang ketiga itu ada identifikasi parameter lingkungan, dan yang terakhir adalah rekomendasi mitigasi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari panas bumi. Nah, energi panas bumi adalah energi yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Indonesia ini kan terletak di daerah jalur gunung api atau ring of fire, sehingga berpotensi menghasilkan panas bumi. Penamaan ini berasal dari kata geo dan kata thermal dalam bahasa Yunani. Kata geo ini berarti bumi, dan sedangkan kata thermal berarti panas, berarti geothermal yang berarti dengan panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi bersih yang terbukti baik untuk kemandiriannya dalam kondisi cuaca. Energi ini terutama dihasilkan dari disimpan di bagian dalam bumi. Nah, selanjutnya bagaimana sih potensi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia? Kalau kita lihat tadi kan Indonesia merupakan negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah panas bumi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena secara geologis Indonesia ini terletak pada daerah jalur gunung api atau biasa kita sebut dengan ring of fire, sehingga berpotensi menghasilkan panas bumi. Energi panas bumi yang sebenarnya mempunyai banyak kelebihan, antara lain bersifat ramah lingkungan, karena emisi gas CO2 yang dihasilkan panas bumi itu jauh lebih kecil. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki potensi panas bumi sekitar 2.130,6 megawatt atau 9% dari total sumber daya yang dimiliki. Ini data ini bersumber dari Dewan Energi Nasional pada tahun 2020. Nah, jalur gunung api ini yang ada di Indonesia ini membentang dari ujung barat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. Bahkan daerah lainnya yang di luar jalur gunung aktif tersebut atau non-vulkanik merupakan daerah busur belakang atau back arc yang merupakan daerah sisa-sisa gunung api purba, namun masih terdapat sisa-sisa panas yang juga berpotensi sebagai daerah yang memiliki sumber daya panas bumi. Salah satunya itu ada di Bangka Belitung, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, serta daerah istimewa Yogyakarta. Nah, lalu kita masuk ke dampak lingkungannya. Kan dari sekian banyak info di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan potensi pembuatan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang cukup besar. Namun, di samping dengan banyaknya manfaat, kita juga harus mengenal atau seenggaknya memikirkan bagaimana dampak lingkungan yang akan dihadapi ketika pembuatan pembangkit listrik ini berlangsung. Nah, dampak-dampaknya itu salah satunya adalah dampak lingkungannya. Di sini saya akan membahas 3 poin mengenai dampak lingkungan, yaitu emisi, penggunaan lahan, dan ekosistem lokal. Selebihnya terdapat pada gambar di bawah. Ada geological hazard, solid waste, waste heat, land use, atmospheric emission, noise and social impact, hingga impact of biodiversity. Yang pertama yaitu ada emisi. Emisi langsung yang paling relevan selama operasi pembangkit listrik berasal dari pelepasan uap panas bumi. Meskipun emisi buronan seperti itu mungkin mendekati nol untuk siklus tertutup seperti pembangkit listrik tenaga uap dengan mode binary plant, pelepasan gas tak terkondensasi atau NCG dari pembangkit listrik berbasis uap merupakan hal-hal umum yang terjadi. Nah, gas-gas apa aja sih yang dilepaskan? Di sini ada di tabel, ada H2S, SO2, CO2, CH4, NH3, NOx, partikulat matter, boron, Hg, dan seterusnya. Jika dilihat range-nya ini memang bisa dibilang kecil, tapi bukan berarti tidak ada. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada penggunaan lahan. Kapasitas terpasang saat ini di seluruh dunia itu ada 13 gigawatt dan terus meningkat pada tahun 2010 dengan total 24 negara telah menghasilkan tenaga panas di bumi. Dari 24 negara tersebut, Amerika Serikat, Filipina, dan termasuk Indonesia itu telah menghasilkan lebih dari 90%-nya.
Penggunaan lahan menurut PLM berkisar antara 4.200 hingga 29.300 meter persegi per kapasitas megawatt. Nah, itu tuh baru soal power plant-nya, belum termasuk sumur, saluran, dan penggunaan lahan-lahan dari kegiatan eksplorasi dan konstruksi. Untuk kondisi batas skenario yang diberikan, yaitu di sini 30 tahun operasi dengan faktor kapasitas 95%. Nah, penggunaan lahan untuk PLTP ini juga akan menyebabkan beberapa perubahan bentang alam. Salah satunya itu ada degradasi habitat, pencemaran, stabilitas tanah, dan reklamasi lahan. Nah, yang selanjutnya adalah dampak lingkungan bagi ekosistem lokal. Penilaian ini memang belum terlalu dilakukan secara luas ya, karena sumber-sumbernya pun memang ternyata belum banyak. Tapi lingkungan yang dipakai untuk menghasilkan energi geothermal ini mempengaruhi beberapa seperti populasi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, bahkan ekosistem, sehingga beberapa hal tersebut dianggap rapuh dan sensitif. Nah, dalam beberapa kasus, organisme endemik ini juga dilaporkan menjadi salah satu yang terkena dampaknya gitu. Poin lainnya adalah penggunaan sebagian tanah di wilayah yang luas, fragmentasi tanah dan hutan menurunkan jumlah spesies dan mengubah komposisi masyarakat. Selain itu, udara beracun dan emisi air dapat menimbulkan ancaman pada habitat yang berdekatan. Misalnya, dampak keanekaragaman hayati kecil hingga sedang disebabkan oleh pelepasan merkuri dan hidrogen sulfida yang telah dilaporkan sebelumnya pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada juga di ladang panas bumi Buknure dan Piankesteknio di daerah Gunung Amyata. Lalu kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ketiga, yaitu identifikasi parameter lingkungan. Di sini saya akan membahas terkait dengan 4 poin, yaitu ada konsumsi air, penggunaan bahan baku, emisi karbon, dan gangguan terhadap fauna. Nah, yang pertama ini adalah konsumsi air. Pembangkit listrik tenaga panas bumi, instalasi dan pengoperasiannya itu dapat membutuhkan air dalam jumlah yang cukup besar. Penggunaan air tawar ini tergantung pada pembangkit, varian teknologi, suhu kerja, dan mekanisme pendinginan, serta ketersediaan garam alternatif, limbah, atau air panas bumi. Cairan panas bumi bukanlah air tawar. Mereka diekstraksi dalam kisaran sekitar 150 hingga 1000 meter kubik per sumur per jam. Reservoir panas bumi seringkali berada di atas air tanah dangkal. Nah, selama operasi, air dalam jumlah kecil dikonsumsi untuk meminimalkan kerak dan untuk mengelola padatan terlarut. Penentu utama penggunaan konsumsi air adalah yang tadi, teknologi pendinginan dengan konsumsi air paling besar yang sebagian besar bersifat penguapan dan bergantung pada suhu keluar dan fluida atau uap. Sementara di sini ada tabel mengenai water consumption per meter kubik dengan pada bagian-bagian dari pembangkit listrik dengan menggunakan pendingin yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan water atau air, G atau geofluida, E itu air, udara, dan binary-nya. Dan hibridnya, jadi gabungan. Selanjutnya adalah penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku dalam pembangkit listrik tenaga bumi berfokus pada pemanfaatan energi yang berasal dari panas bumi untuk menghasilkan listrik. Proses ini melibatkan beberapa komponen dan teknologi yang berbeda, serta dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Sumber energi yang pertama itu kan PLTP itu memanfaatkan panas bumi sebagai energi utama. Nah, untuk mengakses si panas bumi ini, kita harus melakukan pengeboran sumur dengan kedalaman antara 1.500 hingga 2.500 meter. Ada juga sumber lainnya, yaitu fluida termal yang biasanya berupa air panas atau uap yang diekstraksi dari sumur juga. Terus yang kedua itu ada teknologi pembangkit. Itu kita punya 3 yang saya cari, yaitu dry steam power plants. Jadi menggunakan uap panas langsung dari reservoir untuk menggerakkan turbin. Yang kedua itu ada flash steam power plants, menggunakan air panas yang ditekan sehingga saat tekanan dikurangi, sebagian air berubah menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga itu ada binary cycle power plants, menggunakan fluida kerja sekunder yang dipanaskan oleh fluida panas bumi tanpa kontak langsung. Lalu yang ketiga ada pengelolaan fluida.
Setelah digunakan, fluida thermal dialirkan kembali ke dalam tanah melalui sumur injeksi untuk menjaga keseimbangan sistem dan memastikan keberlanjutan produksi energi. Selanjutnya itu ada emisi karbon. Sebenarnya yang tadi itu kan sudah dibahas ya, analisis dampak pada bab analisis dampak lingkungan bagian emisi. Nah, sekarang kita fokuskan lagi di emisi bagian karbon. Di sini ada CO2 dengan satuan gram per kilowatt per hour. Di sini range-nya ada 4 sampai 740, sementara universalnya itu 122. Kalau dilihat dari sini kan kalau dia angkanya 4, ya berarti masih di bawah standarnya. Cuma kalau udah lebih dari 122 itu kan berarti emisi karbonnya itu sudah melebihi standar yang ditetapkan gitu. Jadi memang pada pembangkit listrik ini masih berpotensi untuk menghasilkan emisi karbon terutama CO2 yang cukup tinggi. Lalu masuk yang terakhir yaitu gangguan terhadap fauna. Nah, gangguan terhadap fauna akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan isu penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks dampak bagi lingkungan. Yang pertama itu ada perubahan habitat. Kegiatan eksplorasi sama pembangunan PLTP seringkali kan memerlukan pengalihan lahan dan perubahan bentang alam yang mendapat mengakibatkan perubahan habitat bagi hewan-hewan atau bahkan tumbuhan yang sudah lama bertempat di situ gitu. Yang kedua ada pencemaran. Semua pembangkit listrik itu pasti menghasilkan limbah. Salah satunya kalau di sini tuh ada geothermal brine sama sludge. Itu dapat mencemari tanah dan sumber air yang digunakan oleh para flora dan fauna untuk bertahan hidup gitu. Yang ketiga itu ada kebisingan dan gangguan fisik. Aktivitas konstruksi dan pengeboran itu kan pasti menghasilkan bunyi-bunyi yang cukup mengganggu ya, dan mana itu juga mengganggu ekosistem yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir itu yang pasti pencemaran udara, di mana emisi gas-gas berbahaya seperti tadi ada CO, SO, NO, dan gas rumah kaca lainnya itu dapat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di tempat sekitar pembangunan PLTP. Lalu yang terakhir itu ada rekomendasi langkah-langkah mitigasi. Kita punya 3 rekomendasi. Yang pertama itu ada desain teknologi yang lebih efisien, yang kedua itu ada mitigasi sosial ekologis, dan yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi. Nah, desain teknologi yang lebih efisien kita punya 3 tipe, yaitu sistem binary cycle, teknologi combined cycle, dan inovasi alat pengukuran. Pada sistem binary cycle ini penggunaan teknologi siklus biner dapat meningkatkan efisiensi thermal PLTP. Dalam sistem ini, fluida panas bumi digunakan untuk memanaskan fluida kerja sekunder dengan titik didih lebih rendah sehingga menghasilkan uap yang lebih efisien dan mengurangi limbah panas. Lalu yang kedua itu ada teknologi combined cycle. Di PLTP Sarula lebih tepatnya telah menerapkan teknologi ini untuk menghasilkan teknologi energi tambahan. Dengan metode ini, efisiensi pembangkit dapat meningkat secara signifikan dibanding dengan teknologi yang sebelumnya yang hanya menggunakan satu pembangkit. Dan yang ketiga yaitu ada inovasi alat pengukuran, pengembangan alat seperti Flow2Max oleh Pertamina Geothermal Energy atau PGE memungkinkan pemantauan aliran fluida dari 2 fase secara real time, meningkatkan manajemen reservoir dan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mitigasi sosial ekologis, di mana yang dimaksud ini adalah lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti menjelaskan ini kepada masyarakat. Tentunya dalam hal pembangunan ini kita mesti melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat, di mana melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan proyek PLTP. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak sosial serta lingkungan dan menemukan solusi secara bersama-sama. Yang kedua itu ada pendidikan dan kesadaran, yaitu kita meningkatkan kesadaran para masyarakat tentang manfaat dan risiko PLTP melalui pendidikan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mampu berpartisipasi dalam dialog mengenai proyek-proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada kebijakan dan regulasi. Balik lagi, semua ini pasti harus ada aturannya agar kita dapat melakukan ini supaya tenang gitu ya. Nah, kebijakan dan regulasi apa sih yang dapat kita lakukan dalam pembangunan PLTP ini?
Yang pertama ya pasti evaluasi dampak lingkungan atau AMDAL, di mana kita harus melaksanakan analisis dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum memulai proyek untuk mengidentifikasi potensi apa saja, terutama dampak-dampak negatif apa saja yang harus kita antisipasi sebelum terjadi gitu. Kebijakan ini harus diikuti dengan pemantauan berkala selama operasi PLTP tentunya. Lalu yang kedua itu ada investigasi independen. Kita bisa melakukan investigasi independen terhadap dampak proyek PLTP yang sudah ada sebelumnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan bahwa proyek tersebut membahayakan masyarakat, tindakan harus diambil untuk menghentikan atau memperbaiki situasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana kita bisa melatih tenaga kerja lokal dalam teknologi geotermal dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan proyek serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Di sini saya ada tambahan untuk membuat tabel mengenai perbandingan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan perbandingan lainnya. Di sini saya mengambil pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, di mana mereka memiliki sumber energi yang berbeda-beda tentunya. PLTP dengan panas bumi, PLTA dengan energi kinetik air, PLTB dengan angin, dan PLTS dengan energi matahari. Mereka juga memiliki efisiensi yang berbeda-beda, tergantung dengan fungsi dan fungsinya itu. Ada yang 10 sampai 20%, 30 hingga 45%, 35 hingga 50%, dan sampai di PLTS itu 15 sampai 20%. Dampak yang mereka hasilkan pun berbeda-beda, di mana PLTP dapat memberikan dampak potensi pencemaran dan perubahan habitat, di PLTA dapat mengubah ekosistem sedimentasi, lalu yang PLTB bisa ada gangguan terhadap burung dan habitat, PLTS dapat memberikan dampak mengenai penggunaan lahan dan limbah panel solar. Biaya investasi yang digunakan pun berbeda-beda, di mana PLTP tinggi tapi operasional rendah. PLTA memiliki biaya investasi yang tinggi, itu tergantung bagaimana dengan lokasinya. PLT angin itu relatif rendah dibandingkan dua yang sebelumnya, sementara PLTS itu biaya awalnya tinggi, tapi biaya operasionalnya juga rendah. Lalu keunggulan apa saja sih yang dimiliki oleh tiap-tiap pembangkit listrik ini? Kalau PLTP ini stabil dan dapat diandalkan, PLTA sudah kita kenal ya sangat stabil. Sementara PLT angin dan PLT surya itu tergantung pada cuaca dan sinar matahari tentunya. Lalu ketersediaan sumbernya. Jika kita lihat pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, tentunya kita sangat bergantung pada lokasi geotermalnya. Setiap lokasi memiliki kadar panas bumi yang berbeda-beda pastinya. Lalu PLTA pasti tergantung pada sumber air, PLT angin tergantung pada kecepatan angin, dan PLT surya tergantung pada lokasi dan cuaca. Nah, contoh proyeknya ini di Indonesia ternyata sudah beberapa ada, seperti PLTP itu ada di PLTP Sarula dan PLTP Kamujang. PLTA yang terkenal di Indonesia itu ada PLTA di Waduk Jatiluhur, sementara PLTB itu ada di PLTB Sidrap, dan PLTS ada di PLTS Cirata. Apapun pembangkit listrik dari sumber yang dapat terbaharui ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang tentunya dapat diaplikasikan pada beberapa daerah yang berbeda tergantung pada kriterianya masing-masing. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga materinya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.